Cek. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat bertemu kembali di tahun ajaran yang baru 2025-2026. Sebelum memulai parents meeting kita pagi hari ini, ada baiknya kita berpantun terlebih dahulu. Mohon bantuannya untuk menanggapi pantun saya dengan kata cantik. Jalan-jalan ke kota Balikpapan, jangan lupa beli oleh-oleh. Mari kita mulai parents meeting dengan harapan. Semoga acara ini berjalan lancar dan penuh anugerah. Yang saya hormati Miss Holly selaku Kepala Kantor KIKS. Yang saya hormati Miss Frida selaku Kepala Sekolah, beserta para guru, staf dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu terkasih selaku orang tua dan wali murid yang hadir di CH dan bergabung lewat Jimit. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap para hadirin sekalian dalam keadaan sehat dan hati yang gembira. Seperti tertulis dalam Amsal 17 ayat 12, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Miss Mona yang akan memandu jalan acara kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan, welcome to KIKS Parents Meeting 2025. Baik Bapak Ibu, adapun agenda hari ini adalah yang pertama pembukaan seperti yang sedang kita lakukan. Yang kedua ada doa pembuka. Yang ketiga seminar parenting. Yang keempat pemaparan kurikulum dan sosialisasi kalender akademik. Yang kelima pemaparan biaya sekolah. Yang keenam pengumuman anggota komite perwakilan dari jenjang SD tahun ajaran 2025-2026. Yang terakhir doa penutup. Sebelum melanjutkan acara, saya informasikan kita akan mengirimkan link untuk Q&A dari grup kelas masing-masing yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Agar pertemuan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, saya undang Miss Lina untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Miss Lina, waktu dan tempat dipersilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita tundukkan kepala, kita tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Tuhan, terbukti kami bisa memasuki tahun ajaran baru karena penyertaan-Mu yang sempurna. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Nama-Mu kudus dan agung, nama yang penuh kuasa dan pengharapan, yaitu Kristus. Harapan bagi dunia dan terang bagi setiap langkah kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan seluruh rangkaian parents meeting ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya pertemuan ini menjadi sarana untuk mempererat kerjasama dan membangun kesatuan hati antara guru dan orang tua demi perkembangan anak-anak kami terkasih. Seperti tertulis dalam firman-Mu ya Bapa, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan hidup dan menjadi dasar bagi kami semua, agar dapat berjalan bergandengan tangan bersama dalam satu kasih, satu visi, satu tujuan, mendidik, mengasihi anak-anak kami, menjadi generasi yang takut akan Engkau dan berguna bagi dunia. Tuhan Yesus yang baik, secara khusus kami berdoa untuk para orang tua yang hadir di sini maupun yang online di rumah, dari grade 1 sampai grade 6, yang Kau percayakan menjadi mitra kami dalam mendidik anak-anak kami ini. Kuatkan mereka dalam mendampingi anak-anak di rumah, penuhi hati mereka dengan kasih, kesabaran dan hikmat daripada-Mu. Biarlah mereka juga menjadi teladan iman dan kasih Kristus dalam keluarga. Kiranya Engkau saja yang memberkati setiap usaha, pekerjaan dan kebutuhan mereka.
Kami juga menyerahkan sekolah kami tercinta KICS ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Berkati seluruh guru, staf, dan pimpinan sekolah dalam menjalani tahun ajaran baru 2025-2026. Berikan mereka hikmat, kesabaran, dan semangat melayani yang berasal dari Tuhan Yesus. Mampukan kami semua Tuhan menjadi teladan iman, kasih, dan integritas di hadapan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan hari ini hanya untuk memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Terima kasih Miss Lina. Selanjutnya kita akan mendengarkan seminar parenting. Dilanjutkan dengan pemaparan kurikulum dan sosialisasi kalender akademik oleh Miss Frida selaku Kepala SD Kiks. Kepada Miss Frida, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu, baik yang ada di online maupun yang ada di CH. Boleh kasih jempolnya yang di online? Ya, terima kasih. Boleh kasih jempol juga yang di CH biar saya nggak gugup. Nah, terima kasih Bu. Baik, selamat datang di tahun ajaran 2025-2026. Sebelum masuk ke materi inti kita tentang kurikulum dan penyampaian kalender akademik, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menonton video viral di Balikpapan. Saya persilahkan. Tidak ada alasan bilang Mbak ya, maaf ya, ini berarti ya Mbak, maaf ya. Oke. Kakak, botol minum Kak, botol minum. Cepet. Videonya bisa dimunculin. Tidak ada alasan bilang ini itu, tidak ada alasan. Mulai besok, makanya aku bilang selama ini kasih bagus nilaimu. Kasih bagus nilaimu. Kasih bagus nilaimu. Biar kamu tidak seperti ini, biar kamu tidak jadi begini. Sekarang kan kamu sudah tidak ada. Jadi kamu mulai besok pergi jualan pagi-pagi, pergi jualan. Tidak ada lagi, kamu mulai sekarang jadi tulang punggung keluarga cari uang. Tidak ada lagi kata-kata mau sekolah apa segala macam. Ingatin tuh. Tidak usah pakai nangis-nangis. Makanya aku bilang selama ini kamu usahakan harus bisa ranking 1. Ranking 1 baru bisa lanjut sekolah. Tapi kamu tidak bisa kau usahakan tuh sekolah ranking 1. Tuh. Ingat itu akibatnya. Begini akibatnya kan. Kamu harus terjun ke jalanan cari uang. Karena kamu tidak bisa sekolah lagi. Mulai sekarang kamu belajar cari uang dari nol. Percuma. Percuma mau lanjut sekolah, nggak ada guna. Ingatin tuh, besok pagi aku nggak mau tahu. Kamu jangan banyak drama. Jam 8 kamu harus di tempat jualan sudah siapin jualan. Nggak usah saya nama antar-antar lagi. Karena apa? Nggak ada alasan lagi bilang ini sekolah apa. Nggak ada lagi alasan. Dengar tuh Linda? Ini nasib. Kamu punya nasib buruk betul. Itu yang buat nasibmu buruk itu kan dirimu sendiri. Gak mau berusaha. Nilaimu gak mau berusaha. Nilai harus ranking 1, gak mau. Begitu jadinya. Kamu ingat tuh Sela. Kalau kamu lanjut sekolah, gak mau kayak dia, kasih bagus nilaimu. Yang benar. Daripada aku kirim kamu di jalanan,
Minta-minta di lampu merah. Jangan kamu bernasib seperti dia. Nasib. Kamu ingat itu, kamu tahun ini harus ranking 1. Tidak ada alasan, bilang ini itu, tidak ada alasan. Ya, baik. Jika ada pertanyaan, siapa yang salah dalam video itu? Mungkin Bapak Ibu di online ataupun di sini akan menjawab, mungkin yang salah orang tuanya, karena dari video terlihat orang tuanya yang ngamuk-ngamuk, yang tunjuk-tunjuk pakai pointing finger, dan yang membuat anak itu nangis. Tapi mungkin ada beberapa orang tua yang beranggapan anaknya mungkin yang salah, karena anaknya nggak belajar keras, akhirnya anaknya tidak mendapatkan prestasi, dan akhirnya gagal untuk masuk sekolah negeri. Atau beberapa orang tua juga punya point of view yang berbeda, mungkin sistemnya yang salah. Mungkin sistem yang salah, tetapi pada hari ini saya tidak akan menjadi hakim untuk kasus ini, tetapi saya ingin memberikan sedikit pengalaman lewat materi yang akan saya sampaikan. Semoga ini boleh menjadi tips dan trik dalam mengembangkan kecerdasan emosi pada anak. Oke, kita masuk. Ya, kita langsung masuk ke materi. Bapak Ibu, sebenarnya apa sih itu kecerdasan emosi? Mungkin kalau yang kita kenal, yang cukup familiar itu adalah IQ, benar ya? Intelligent Quotient. Tetapi ada sebenarnya yang hidden, yang tersembunyi itu adalah EQ, Emotional Intelligence. Jadi kalau IQ itu orientasinya adalah logika dan menggunakan analisa. Biasanya anak-anak ini ke arah analisa dan matematika, kemudian kritis ya, kritis. Sedangkan kalau di EQ itu bisa dilihat dari kematangan emosionalnya dan sikap sosialnya. Kemudian biasanya anak-anak IQ ini dia akan cenderung berhasil di akademik. Tapi kalau EQ, Emotional Intelligence itu akan berhasil di kehidupan dan biasanya dalam dunia pekerjaan mereka lebih tough orangnya. Oke, ini sebelum masuk saya mau minta kita latihan dulu, boleh semuanya berdiri dan saya minta tolong Bapak Ibu yang ada di Jimmy boleh bantu saya kameranya dibuka. Kameranya dibuka, ya saya undang Bapak Ibu yang di CH, kita berdiri. Untuk yang di Jimmy, minta tolong kameranya dibuka Bapak Ibu. Kita mau latihan dulu olahraga wajah ya. Nah ini merah-merahnya sudah bisa. Oke, nanti saya akan memberikan gambar. Di gambar itu temanya adalah today's feeling gitu. Tetapi kita akan coba semua ekspresi supaya otot-otot wajah kita ini lebih rileks, dan kalau otot-otot wajah ini rileks, dia akan transfer ke sistem limbik kita di otak kita untuk memberikan vibes yang juga rileks. Oke, nih kita coba. Nih, yang pertama dan seterusnya kita coba dari yang ini. Kelihatan enggak? Kalau di layar kelihatan enggak? Ayo ya kita coba 1, 2, 3. Senyum-senyum tersipu malu. Ya betul. Ini boleh di videoin momen ini. Nah gambar yang kedua. Kelihatan gigi ya. Gambar yang ketiga sedih. Gambar keempat agak terkejut dan agak marah ya kayaknya. Oke, gambar ketiga coba Bu, 1, 2, 3. Ayo guru-guru 1, 2, 3. Nah, lebih cocok guru-guru ini. Kayaknya pengalaman pribadi nih ya. Oke, lanjut. Nah, kalau di gambar sih ada starnya ya di mata. Tapi kalau kita ini wajah happy ya. Ah, ini kita skip aja. Ini saya mau lihat yang ini nih, air mata coba. Gimana kalau di kehidupan nyata air mata? 1, 2, 3. Ada yang boleh pakai ekspresi begini juga ya. Lanjut yang ini, berpikir iya enggak sih, bener enggak ya gitu. Ayo mana? Oh pinter banget.
Oke, yang terakhir ini hampir bingung juga tapi disertai dengan kesel. Kesel. Ayo, 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih kerjasamanya, silakan duduk. Ya, kita lanjut. Nih, apa itu kecerdasan emosi? Jadi menurut pakar ahli psikolog Daniel Goleman, dia ini juga pencipta buku EQ, nama bukunya ya, Emotional Intelligence. Kecerdasan emosi itu adalah bagaimana kemampuan diri kita masing-masing untuk dapat mengenali emosi diri sendiri dan orang lain. Yang di dalamnya nanti saat kita sudah kenal, kita bisa memotivasi diri kita sendiri dan kita bisa berinteraksi ke sosial. Apa saja komponennya? Yang pertama ada kesadaran diri atau self-awareness. Bapak Ibu mungkin sudah tahu tentang SWOT, ada yang pernah dengar SWOT? Mungkin di dunia pekerjaan sering ya. Emosi seseorang itu juga terkait pada ini. Kita harus tahu dulu strength-nya kita apa. Strength-nya yang kita miliki apa. Oh, saya ini orangnya cheerful, ceria. Anak ini orangnya confident, percaya diri. Anak kita ini orangnya leadership. Nah, kita harus tahu kekuatan yang ada di diri anak kita. Kemudian weaknesses. Apa ya yang jadi kelemahannya dia? Gampang marah misalnya. Dikasih pekerjaan satu, kerjainnya nanti mah, nanti pak, ujung-ujungnya tidak dikerjain. Manajemen waktunya yang kurang. Kita harus temukan dulu weakness-nya apa. Kemudian opportunity. Kira-kira dengan yang dia miliki, strength-nya dia, weaknesses-nya dia, bisa kita bentuk seperti apa? Kemudian threats, itu adalah ancaman. Kalau dia begini dengan weakness-nya dia, apa yang akan terjadi? Misalnya dengan manajemen waktu tadi, nanti mah, sabar mah, main game dulu, nanti aja makannya. Di kehidupan besarnya nanti apa yang akan terjadi pada anak kita? Itu kita harus kenali dan kita ajarkan pelan-pelan kepada anak kita. Kemudian yang kedua adalah pengendalian diri atau self-regulation. Nah, sebelum kita masuk ke sini saya mau meng-highlight dulu kata emosi. Jadi kita harus satu pakat bahwa emosi itu bukan marah, bukan emosi yang meletup-letup, yang meluap-luap, tidak. Tetapi yang harus kita pahami bersama adalah emosi adalah reaksi atau respon yang muncul karena adanya stimulus atau rangsangan atau ada peristiwa yang terjadi. Bisa berupa positif, perasaan yang positif, contohnya rasa bahagia, rasa cinta kasih, happy, senang. Bisa juga perasaan yang negatif, contohnya amarah, ketakutan, kesal. Kemudian pengendalian diri ini juga sangat penting, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau di anak-anak, misalnya kita tidak berikan apa yang mereka mau minta mobil-mobilan, kita nggak bisa kasih. Anak kita ini cenderung ke arah mana? Tantrum, ke arah uring-uringan, ke arah kasih wajah yang tadi, salah satu yang tadi digambar tadi, atau lebih ya udahnya tapi bukan yang ke negatif. Ya udah nggak apa-apa, mungkin mama papa aku belum punya uang, ya udah mungkin mama papa aku masih sibuk belum punya kesempatan untuk pergi membeli. Kita lihat dari situ. Saat kita sudah kenali tadi bentukan anak kita, ini juga berlaku bukan hanya untuk anak kita ya, tapi untuk ke diri kita. Saat sudah kita kenali jenis emosinya mereka, it's easy for us to regulate it. Mudah buat kita untuk regulasi. Misal yang gampang marah kalau tidak dikasih keinginannya, kita akan gampang tuh kontrol, oh aku harus treatnya berarti begini, oh dikasih penjelasan dulu nanti saat mama papa ada uang, kita akan pergi ke toko ya untuk beli mainan, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada motivasi. Motivasi ini ada dua, motivasi yang berasal dari dalam, intrinsik, dan motivasi yang berasal dari luar, ekstrinsik. Setiap kita manusia, kita punya dua hal ini di dalam kehidupan kita. Mungkin sulit bagi anak usia 6 tahun di bawah untuk identifikasi jenis apa, keinginan apa yang aku miliki ini. Tapi kalau bagi kita yang dewasa, gampang ya. Kayak contohnya misalnya,
Bapak Ibu kalau misalnya ngantar anak ke sekolah tujuannya apa motivasinya? Buat? Kalau untuk, nggak usah deh, ganti deh untuk orang tua. Motivasi ibu misalnya Mama Axel kalau motivasinya di rumah masak biar apa? Biar anak-anak kenyang, oke, berarti itu dari dalam atau dari luar? Dari dalam, benar. Kalau yang dari luar contohnya bagaimana? Masak yang enak biar nanti duit jajannya dari suami nambah gitu ya Bu ya. Ya contohnya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi untuk anak usia dini, masa mereka sudah bisa mengidentifikasi? Pasti belum. Oleh sebab itu kita yang mengenalkan mereka. Kalau tujuan utama mereka misal bersekolah adalah untuk membahagiakan orang tua, untuk achieve the goal, untuk berprestasi, itu bisa kategori dari dalam. Kalau mereka sudah berpikir, mah aku harus belajar giat supaya nanti liburan ke luar negeri. Nah itu berarti motivasinya dari luar. Apakah salah motivasi dari luar atau dalam? Tidak ada yang salah. Kenapa? Karena di dalam setiap motivasi itu ada peran orang tua sebagai support system yang akan mengarahkan. Lanjut, empati. Empati ini lebih dalam daripada simpati. Jadi empati ini adalah perasaan memahami emosi seseorang, diri sendiri agar kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi. Ini juga yang sering kita sebagai orang tua itu salah persepsi. Anak jatuh, berdarah. Kemudian terkadang kita sebagai orang tua bilang gini waktu mereka nangis. Masa gitu aja nangis sih? Gitu. Masa kayak gitu aja nangis? Udah dong, strong dong, kuat gitu. Betul sebenarnya itu kata-katanya betul karena untuk mengajarkan anak untuk lebih tough dalam hidup. Tetapi yang perlu kita antisipasi adalah kita harus ajarin empati. Anak jatuh, berdarah, kita sebagai orang tua apa? Sembuhkan dulu luka fisiknya, mana yang sakit. Apa yang membuat kamu menangis? Ini dia menunjuk. Kenapa ini? Jatuh, kenapa jatuh? Gak tahu, kenapa? Jadi apa yang sakit? Berdarah. Itu kita sembuhkan dan kita ajak komunikasi supaya dia bisa merefleksikan, aku tuh berdarah, kesakitan, dan aku menangis. Perasaan yang simple things itu yang kita harus ajarkan sejak dini kepada anak-anak. Kemudian contoh lagi, dalam hal kecil aja ya kita ngomong tentang anak-anak. Anak-anak yang usia 3 tahun, dia baru belajar nih bisa melompat gitu, melompat. Kita jangan let it slide, tapi kita bilang, wah good job. Atau dia baru bisa bener nih megang pensil, selama ini dia megang pensilnya begini gitu. Sekarang dia udah bener pegang pensilnya, you did a great job, pintar anak mama, hebat seperti itu. Dari pencapaian mereka yang mungkin kita sebagai orang tua kadang kita lupa untuk mengapresiasi, tetapi di alam bawah sadarnya mereka itu mereka akan menumpuk itu dan biasanya anak-anak yang dipenuhi dengan afirmasi yang positif sejak dini itu biasanya menjadi anak-anak yang lebih confident besarnya gitu. Lalu kita lanjut yang kelima, keterampilan sosial atau social skills. Di sini kita juga bisa memberikan anak-anak kita ini keterampilan misalnya mereka berteman, tetangga, sibling dulu ya dari keluarga, punya kakak, adik, mungkin ada yang tinggal di rumah, bibi, paman, bangun dulu relasi di sini. Bangun relasi apa? Keterampilan sosial itu Bapak Ibu kalau Ibu melihat seorang motivator yang hebat atau seorang pembicara yang hebat tidak lahir jebret mereka langsung hebat. Tetapi dengan proses yang cukup panjang. Tapi kalau kita sebagai orang tua tahu sejak dini hal seperti ini, kita akan mulai itu. Kita kenalkan, ini saudara di dalam rumah, berkomunikasi. Banyak dari kita sebagai orang tua missing di sini. Itulah sebabnya mengapa angka speech delay tinggi. Sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan siapapun, kita nggak boleh nyalahkan makanan, kita nggak boleh nyalahkan, tapi kita harus lihat pola asuh kita. Seperti itu. Kemudian
Di dalam kehidupan berkeluarga juga anak akan belajar bagaimana cara memimpin, misalnya dengan adik. Kalau misalnya pinjam mainan, kita sebagai orang tua mengarahkannya bagaimana, jangan pinjam mainan, si kakak lagi main mainan. Si adik mau mainan, kita langsung rampas dari si kakak, tidak seperti itu. Tetapi kita bilang dulu ke kakak, sebentar kakak, kasih waktu 5 menit lagi untuk si adik bermain. Dan ke si adik pun kita kasih penjelasan, sebentar adik, kakak selesaikan sebentar lagi baru kita kasih. Itu belajar kepemimpinan, dia akan contoh. Mamahku itu kasih contoh aku apa, papahku itu waktu aku rebutan makanan kasih contoh apa, itu yang akan dia rekam di alam bawah sadarnya dia. Dan itu yang memupuk kepemimpinan dia untuk kedepannya. Tujuannya apa? Ini sudah kita dengarkan, mengenal emosi mereka sendiri, ini yang paling penting. Jadi saat kita mau anak kita mengenal emosi dirinya sendiri, kitanya dulu orang tua. Saya ini tipikal orang tua yang berapi-api kalau ngadapin anak saya yang lagi emosi, atau saya jenis yang kalem. Nah, ibu sudah ada ketawa. Atau saya jenis yang kalem gitu kan. Saya mendengarkan. Kemudian kemampuan mengelola stres. Saat kita sudah achieve the goal, anak kita udah bisa kenal diri kita pelan-pelan ajarin ke anak kita akan lebih mudah mengatasi stres dan amarah. Membangun hubungan sosial yang sehat. Kita lepas anak kita pun dia akan bisa memimpin dirinya sendiri di kehidupan sosial. Jadi anak yang bertanggung jawab. Membentuk anak yang berempati. Ini yang kami mau tiap tahun, dan tahun ini kami juga tetap ingin selain secara academical, sebenarnya yang penting adalah karakter. Dengan dia memiliki karakter yang baik, anak-anak ini akan jadi pemimpin masa depan. Kita nggak mengharap mereka untuk kerja cuma jadi bos ya Bapak Ibu, tapi kita mau mereka jadi bos atau apapun itu yang berkepanjangan gitu, bukan bos-bos yang pada saat ini sudah masuk ke dalam penjara ya. Bos-bos yang penuh dengan uang masyarakat. Tapi kita mau anak-anak kita yang kita didik di sini ini punya karakter yang kuat, berempati. Kemudian rasa percaya diri, meningkatkan rasa percaya diri dan motivasinya makin lama, mungkin awalnya dia motivasinya mau dapat hadiah, handphone, liburan ke luar negeri dari orang tua. Tapi lambat laun mereka akan punya motivasi yang lebih benar dalam hidupnya. Itu achievement juga. Yang ini saya skip saja. Jadi for your information, segala regulasi tentang emosi kita itu ada yang mengatur. Jadi namanya adalah amigdala. Ini yang paling penting. Bagaimana tipsnya untuk mengembangkan EQ tadi? Yang pertama, latihan mengenal emosi. Latihan mengenal emosi ini kalau di anak kecil itu bisa kita menggunakan flashcard. Jadi ada flashcard, kalau tadi itu gambar ya, gambar-gambar bentuk wajah. Dari flashcard misalnya kita ada gambar wajah, jenis-jenis wajah, wajah senang, wajah takut, wajah menangis, wajah emosi. Kita tanyakan 2 hal, what and why. Apa yang membuat kamu senang? Misalnya dia menunjuk gambar muka wajah bahagia. Apa yang membuat kamu senang? Kenapa kamu senang? Kemudian wajah sedih, apa yang membuat kamu sedih, mengapa kamu sedih. Wajah takut, apa yang membuat kamu takut dan mengapa kamu takut. Membaca buku cerita, literasi itu sangat penting Bapak Ibu. Literasi sangat penting, di dalam setiap buku bacaan itu banyak tokohnya. Kita bisa di situ menjadi fasilitator orang tua. Tadi si kelinci itu dia sifatnya apa? Penurut. Si buaya tadi sifatnya apa? Jahat mamah katanya gitu. Nah dari feedback yang seperti itu kita mulai masuk. Jadi apa? What is the moral of the story of that book? Anak akan belajar problem solving. Secara tidak sadar sebenarnya kita para orang tua sudah melakukan ini di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian jurnal emosi harian. Di sekolah kita punya jurnal juga untuk diary, untuk kelas 1, 2, 3 itu diary ya. Jadi tiap hari mereka boleh mengutarakan apa yang mereka mau atau bercerita tentang buku cerita yang mereka mau. Tetapi di kelas besar itu lebih ke jurnal, misalnya mereka ada baca buku reading, mereka akan tuangkan di buku hariannya
hasil bacaan reading saya seperti ini. Kenapa ini sangat penting? Mengekspresikan sesuatu itu penting Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa mengungkapkan perasaan kita, banyak pasti di antara kita yang aku ini orangnya nggak bisa meluapkan perasaan saya, misalnya ini cenderung diam aja. Iya nggak apa-apa, tapi karena anak kita masih kita bisa pupuk, nah kita ajari dari kecil, sejak dini. Coba hari ini gimana perasaanmu, nggak mau nulis nggak apa-apa, suruh gambar apa perasaanmu hari ini. Mereka menggambar itu juga masuk mengungkapkan perasaan. Role play. Nah, role play ini sudah Bapak Ibu jalankan di rumah. Pasti Bapak Ibu sudah sering di rumah, misalnya mama lagi masak. Mama masak, ayo Ati tolong bantuin mama potong-potong atau pindahkan ini atau cuci ini. Itu sudah mengajak anak untuk role play. Bapak-bapak, misalnya Yohanes sini bersihkan dulu, bantu papa bersihkan mobil. Kamu yang melap, papa yang siram-siram, seperti itu. Udah mengajak anak role play. Kakak dengan adiknya main boneka-bonekaan, dokter-dokteran, itu sudah mengajarkan peran-peran di kehidupan nyata nantinya ke kehidupan mereka sejak dini. Sebenarnya ini para orang tua pasti sudah melakukannya, cuman kita tidak tahu ini kaitannya tentang apa. Anak yang dari kecil mempunyai hubungan yang baik, role play sering di rumah, itu biasanya anak itu akan lebih easy to live in the social life. Jadi mereka mau kita kemana saja dia akan gampang make a friend, butterfly ya, social butterfly. Kemudian, nah anak juga akan gampang menyelesaikan konflik. Saat mereka dewasa mereka tahu what to do itu. Kemudian permainan sosial ini intinya banyak sekali permainan. Cuman di permainan sosial ini, social games ini adalah permainan yang dilakukan bersama-sama. Untuk apa? Untuk melatih kerjasama, melatih kepemimpinan, dan bagaimana mereka berespon. Anak-anak yang terbiasa juga dilibatkan sejak dini ke dalam permainan sosial ini juga kedepannya mereka akan menjadi anak yang mudah menerima keadaan. Seperti itu, mudah berteman, mudah bersosialisasi, dan leadershipnya biasanya kuat. Latihan pernapasan, kalau anak sudah mau tantrum, sudah mau marah, bilang tarik nafas dulu nak, tenang gitu ya. Hembuskan, tarik nafas dalam, hembuskan. Simple things but it works. Oke, ini peran kita, peran orang tua dan guru. Yang pertama, kita adalah sebagai contoh, role model. Apa hasil yang mau kita harapkan tergantung pada kita sebagai orang tua. Sadar tidak sadar, siap nggak siap, mau nggak mau, kita yang harus jadi contoh. Kalau kita mau anak kita nggak jadi anak yang pemarah, dan kita suami istri pasangan yang ada di rumah atau kita punya kakek nenek, kita harus satu pakat dulu. Setiap ada masalah, kalau mau emosi jangan di depan anak. Karena itu mereka akan mengadopsi. Bukan dalam waktu dekat, bukan dalam waktu 1, 3, 4, 5 tahun atau 7 tahun. Mungkin 20 tahun ke depan ingatan itu akan terrecall jika ada triggernya. Menjadi pendengar yang aktif, ini PR bersama Bapak Ibu, menjadi pendengar yang aktif. Fisik orang tua terkadang ada di sekitaran anak kita, tetapi secara holistik, mental, spiritual apakah kita ada? Anak datang, mama aku enggak ngerti gunung itu bagaimana bentuknya. Itu ada di Google, cari aja di situ. Padahal yang mereka butuh, walaupun itu simple pertanyaan, kita bilang gunung itu seperti ini. Biasanya gunung banyak pohon-pohon, biasanya gunung itu ada yang terjal, ada yang tanah-tanahnya ini. Kita jelaskan, kita hadir secara utuh. Atau anaknya ada di samping kita tapi main game, ngomong itu sambil gini, ma aku lapar, iya bentar nanti mama pesenin makan, seperti itu. Jadi sadar nggak sadar kita sering menjadi orang tua yang hadir secara fisik, bukan secara holistik. Memberi dukungan, orang tua adalah support system yang terutama. Tadi kita di awal kita berbicara bagaimana mengembangkan kecerdasan emosi anak, EQ. Di sini adalah peran dari orang tua di rumah.
Bagaimana kita mau anak kita lebih tough dalam menghadapi hidup. Academical, IQ itu bisa dibantu dari sekolah dan dari guru. Tetapi yang untuk mereka terjun di dunia nyata nantinya kita butuh yang namanya EQ. Untuk ini kita harus bekerja sama, Bapak Ibu di rumah buat satu goal bersama apa yang kita mau kembangkan dari anak kita. Dan hadir di setiap proses pengembangan emosional anak kita. Karena emosi itu tidak terbentuk langsung bagus, tetapi itu proses. Menghargai semua emosi anak, jangan pernah kita meng-underestimate setiap perasaan mereka. Anak datang dari bermain bersama teman, "Ma, aku dipukul sama temanku." Halah, gitu aja nangis, gitu aja cengeng betul, harus jadi orang yang kuat. Jangan lakukan hal itu karena kita harus menghargai perasaannya dia. Oh, kenapa ya dia nangis? Kita cari tahu kenapa kamu nangis. Nah, dengarkan, kalau kita tidak mau memberikan penjelasan atau kita tidak tahu what to say, peluk aja. Iya, nanti lebih baik lagi dalam bertemannya. Iya, tadi kenapa, apa yang terjadi seperti itu. Jadi jangan meng-underestimate. Dapat nilai 95, anak kita happy sekali. Baru cuma 95, happy-nya kayak gitu, 100 dong gitu. Jangan menyepelekan setiap fase emosi yang mereka alami. Mereka nangis, hargai. Mereka sedih, hargai. Mereka marah, hargai. Karena ini adalah proses pengenalan mereka. Tadi kalau orang tua, orang dewasa lebih mudah menghandle emosi kita. Tetapi anak ini yang harus dibimbing. Ya, itu saja dari saya Bapak Ibu, semoga tips yang sedikit ini boleh sedikit banyak merimain kita, karena saya yakin dan percaya ini sudah Bapak Ibu lakukan sebenarnya di kehidupan masing-masing. Every small step in managing emotion bring positive impact in daily life. In Proverbs 17 verse 22, a cheerful heart is good medicine but a crushed spirit dries up the bones. Oke, jangan bosan-bosan, saya masih mau berdiri lagi di sini. Sekarang kita masuk ke kurikulum, saya nafas dulu. Kurikulum dan aktivitas selama 1 tahun di SD Kiks. Terima kasih Ibu Puspa. Oke. Ya, untuk kurikulum kita di KIKS ini punya 3 kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum internasional. Kita ada ABK, setiap buku English kita, language, writing, reading based on this curriculum. And then we have SCSI, this is for the Bible book, buku Bible, dan kita punya Mandarin, buku Mandarin. National Curriculum, untuk saat ini kita masih mengikuti dari pemerintah, our government, kita masih memiliki kurikulum merdeka, mungkin akan ada perubahan di CP, capaian pembelajaran, tetapi semuanya based on project. Sekarang mereka lagi menggaung-gaungkan bagaimana anak-anak kita ini pembelajaran PBL, project based learning. Lalu spiritual kita ada devotion. Devotion ini kita lakukan setiap pagi, setiap hari kepada anak-anak untuk penguatan karakternya mereka. Di devotion 7:35 sampai 7:45, anak-anak akan bernyanyi, anak-anak akan berdoa bersama dan membaca firman Tuhan Alkitab. Kemudian setiap Selasa, setiap Minggu kita punya kegiatan worship together di chapel. Di sini selain anak-anak mendengarkan dan ikut beribadah, mereka juga belajar untuk memberi lewat persembahan. Hasil dari persembahan setiap minggu anak-anak di chapel ini yang akan digunakan di tahun ajaran akhir di semester 2 untuk acara sharing piggy bank.
Jadi buat Bapak Ibu diingatkan kembali ke anaknya, ingat dari mulai small things ya, memberi dan diajarin, dikasih tahu anaknya kenapa setiap hari Selasa harus membawa persembahan, karena itu akan dipakai untuk memberi bantuan bagi orang-orang yang tidak punya. Ini adalah jadwal kehadiran dan seragam untuk grade 1 dan grade 2. Jadwalnya sama, Senin, Selasa, sampai Jumat itu masuk pukul 7.35 sampai 12.10, kecuali di hari Rabu ada kegiatan P5. Rabu pulang jam 2 untuk kelas 1, 2. Kemudian untuk kelas 3 itu perbedaannya antara kelas 1 dan 2 di hari Jumat. Di hari Senin, Selasa, dan Kamis ya. Jadi Senin, Selasa, Kamis itu pulang jam 2 siang, untuk Rabu jam 2 siang, Jumat jam 12.10. Untuk kelas 4, 5, 6 ini sama, masuk di jam 7.35 sampai jam 14, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, kecuali Rabu. Rabu ada kegiatan P5. Untuk seragam, hari Senin itu komplit, merah putih. Nah, buat Bapak Ibu yang masih bingung tahun kemarin, Miss hari ini upacara tidak. Jadi upacara itu kita lakukan di minggu pertama dan minggu ketiga. Apa yang kita lakukan di luar dari hari besar? Apa yang kita lakukan di minggu kedua dan keempat itu kita homeroom teacher. Bisa penyelesaian materi, bisa mengisi jurnal writing. Kemudian hari Selasa itu menggunakan chapel uniform. Saya mau mengingatkan, ini buat middle grade ya, kalau kelas 1, 2 pasti pakaiannya masih bagus, kelas 3 juga mungkin masih bagus, mungkin untuk kelas 4, 5, kalau ada yang lepas-lepas, ada yang udah warnanya pudar, ya tolong diperbaiki atau mungkin beli baru kalau udah sangat butuh penggantian. Untuk chapel ini Bapak Ibu mohon perhatiannya dibantu para gurunya di sekolah, bentuknya dikeluarkan, jadi bukan masuk ke dalam. Perempuan dan laki-laki itu dikeluarkan. Lalu hari Rabu kita pakai pakaian pramuka. Hari Kamis, nah ini ada update. Untuk Kamis berbeda hanya di kelas 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 tahun ajaran ini. Mereka setiap minggu pertama, setiap bulan itu akan menggunakan baju batik dari pemerintah. 1, 2, dan 3. Kelas 1 bagaimana Miss? Kelas 1 on proses, masih menunggu kedatangan pakaiannya, seragamnya. Jadi kelas 2 yang lalu dan kelas 2 dan 3 yang sekarang boleh dicari-cari lagi pakaian seragamnya untuk kita gunakan. Hari Jumat berpakaian sopan, nyaman. Bebas ya. Ini adalah sistem evaluasi, kurikulum yang kita gunakan. Ini menggunakan sistem evaluation yang dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama assessment quarter dan assessment semester. Untuk assessment quarter per quarter komposisinya adalah sebagai berikut. Homework itu PR itu 30%, daily test itu 40%, attendance kehadiran 10%, participation 20%. Itulah sebabnya mengapa kami ingin menghimbau sekali lagi Bapak Ibu, tolong kalau apalagi anaknya yang sudah grade besar, 4, 5, 6, jangan sering diajak-ajak liburan ya, jangan sering izin-izin dan dikuatkan biar sehat-sehat terus, amin ya. Kemudian participation ini adalah keaktifan di dalam kelas, jadi kita punya keaktifan bagaimana dia bersosialisasi di kelas, bagaimana dia membantu, bagaimana perannya di dalam setiap pelajaran, rajin bertanya, rajin menjawab, kind of that. Kemudian penilaian semester ini kita ambil dari kuarter ganjil sebanyak 40%, kuarter genap sebanyak 40%, dan final test itu 20% bobotnya. Ini untuk sistem penilaian yang kami punya. Kemudian kita juga ada award, kita memberikan apresiasi kepada anak-anak itu berupa sertifikat, ya kita biasanya juga mengadakan acara award ceremony. Di sini I enroll untuk
untuk orang tua yang kelas 1 ya, saya akan menjelaskan ulang. Jadi iUnroll ini diperoleh nilai dengan kategori 95 sampai 100 dalam 1 tahun mendapat predikat iUnroll. Unroll dalam 1 tahun peserta didik mendapatkan nilai 90 sampai 94. Perfect attendance, kami juga mengapresiasi setiap anak yang tidak hadir ke sekolah, jadi perfect dengan kategori ini. Kemudian good attendance, kami juga mengapresiasi setiap anak. Mereka berhak mendapatkan good attendance jika dalam 1 tahun mereka ada 1 kali tidak masuk, itu pun karena sakit. Most valuable little, kita juga memberikan penghargaan untuk setiap anak, jadi tidak ada pembedaan jika dia tidak dapat di-unroll atau HHR, mereka merasa happy karena mereka dapat most valuable little, biasanya mereka senang ini. Most valuable little dilihat dari mana? Homeroom teacher yang berperan, melihat dalam 1 tahun academic year mereka ini kuatnya di mana, ability strength-nya di mana, academical, mungkin skill, itu yang akan mereka tuangkan dalam award-awardnya. Student of the year dan leadership ini hanya untuk kelas kelulusan, yaitu kelas 6. Student of the year, graduates, nilai yang diambil best-nya ini adalah nilai dari kelas 5, semester 1, semester 2, kelas 6, semester 1 dan 2. Jadi untuk yang Bapak Ibu orang tua kelas 6, anak kami boleh mulai dipersiapkan untuk mengachieve this goal ya. Kemudian leadership ini juga untuk kelas kelulusan dilihat bagaimana dalam 1 tahun di kelas 6 leadership mereka. Setiap event kan sekarang kan kalau camping nanti juga anak kelas besar yang dijadikan leader, science fair anak kelas besar yang dijadikan leader. Di situ kita mulai memupuk dan melihat sebenarnya mana kompetensi anak yang memang dia lebih condong di kepemimpinan. Oke, kita masuk ke dalam activities and event. Visi misi kita with spiritual leader for the next generation, untuk mendukung visi misi kita dan mencetak lulusan yang sesuai dengan profil Pancasila, kita menyediakan lahannya lewat aktivitas, lewat event-event kita yang dibagi menjadi 2 program, semester 1 dan program di semester 2. Ini ada juga di kalender akademik, cuman kita akan melihat yang sudah kita lakukan. Ini student orientation atau MPLS akan kita lakukan di tanggal 14-15 Juli. Ini only for grade 1, the orientation. They will study, they will know about the school, the teachers, and the schedule, the subject, and so on. Kemudian camping day, this is the awaited program. Every student happy with this program. Tanggal 7 sampai 8 Agustus kita sudah pernah melakukan di Ambalat untuk kelas besar, dan untuk tahun ini kita akan kembali melakukan di sekolah. Jadi kita per tahun akan mencoba, tahun depan kita akan mencoba di luar lagi. Tahun ini camping akan dilakukan di sekolah, jadi buat Bapak Ibu yang kelas 1, kalau yang kelas 2 sampai 6 sudah sangat familiar dengan acara ini. Untuk yang kelas 1 nanti boleh banyak berinteraksi dengan homeroomnya, apa yang menjadi, biasanya kan ada PR ya, Miss anak aku nggak bisa begini, harus begini, selimutnya harus begini, itu mungkin nanti lebih banyak komunikasi dengan homeroom teacher. Karena anak-anak harus ditinggal di sekolah. Kita akan menyediakan inform consent juga, jadi orang tua yang bersedia untuk anaknya, ini legalnya lah ya, legalnya mengisi form itu. Jadi nanti anak silakan di drop dan dijemput di hari berikutnya, di tanggal 8 dijemput lagi di sekolah, siap-siap kangen. Lanjut. Family Day ini juga sebentar lagi, ini juga acara yang big event.
Agustus 16, August 16, kita akan mengadakan acara merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan lomba-lomba. Di sini antara kerjasama orang tua, sesama orang tua benar-benar dipupuk ya. Jadi bagaimana selain fun, kerjasama juga dibutuhkan. Lalu sex education ini ada di August 20. Kami berusaha untuk memperkenalkan anak-anak mulai sejak dini dan kami juga sangat open jika ada masukan materi apa yang akan disampaikan. Untuk yang sudah berjalan kami mengundang dokter untuk menjadi narasumber, kemudian psikolog untuk menjadi narasumber. Jadi bukan hanya terkait apa yang tidak boleh, bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh, tapi kami improve tiap tahun. Dan mungkin tahun ini kami juga akan mulai beralih kekerasan, bullying, narkoba, seperti itu untuk big grades. Kemudian untuk psikolog kami juga akan teruskan, cuman materinya kami akan terus evaluasi dari setiap event yang sudah berjalan. Jadi Bapak Ibu yang punya job sebagai dokter atau punya kenalan psikolog, monggo diatur dengan homeroom teacher buat jadi masukan ke kami. Invitation Chapel, Invitation TK ke SD, SD kelas 4, 5, 6 ke SMP. Di sini anak-anak akan tukar activity ya, jadi mereka akan melihat apa yang terjadi di kelas kakak tingkatnya. Field study, fun activity sangat ditunggu anak-anak karena mereka akan pergi ke beberapa tempat karena sudah terjadi, kita pernah ke Ulin Arya Samarinda, Woody Park, Kilo 10, Kebun Pak Agus, and so on. Tahun ini TBA untuk tempatnya to be announced. Acara ini bukan hanya mendapatkan fun bagi anak-anak, tetapi juga mereka melatih skill motorik kasar mereka karena di situ ada berjalan, ada menaiki permainan, mereka ada mencoba hal-hal baru dan melatih keberanian anak-anak juga. Jadi sangat menunjang sekali dan juga memberikan wawasan yang baru bagi anak-anak. Saya tidak pernah datang ke sini, Miss. Nah, mereka mencoba experience baru. Kemudian ini Kicks Open House, one of the big event. Tahun ini kita ada di Oktober 15. Ini adalah suatu ajang yang selain sebagai promosi sekolah atau memperlihatkan wajah anak-anak Kicks yang sebenarnya yang sudah dikenal oleh orang luar, tetapi bagi anak-anak ini juga melatih confidence mereka. Di sini mereka akan memberikan performance mereka dalam dunia bahasa Inggris, ya, dalam dunia bahasa Inggris, kemudian talent di alat musik, dancing, jadi public speaker, menjadi MC. Banyak anak-anak yang bisa menjadikan ini lahan mereka untuk improve their skill. Kemudian futsal competition ini yang cowok-cowok biasanya suka sekali, yang cowok-cowok futsal competition, tetapi dalam hal ini kami tidak membedakan cowok dan cewek, semua berhak mengikuti futsal competition dan disitulah serunya. Cewek-cewek main futsal, seru sekali kompetisi ini antar jenjang kita saja, grade 1 sampai grade 6. Kita juga ada Thanksgiving Chapel, di sini kita mengajarkan anak-anak untuk terus bersyukur lewat ibadah ucapan syukur. Mereka akan membawa makanan, mungkin buah-buahan yang akan mereka saling sharing satu dengan yang lain, dan biasanya itu pasti selalu berlebih, dan lebih itu kita ajarin mereka untuk memberikan kepada petugas yang ada di sekolah. Biar mereka tahu bagaimana memberi, even it's only a simple things. Satu buah gitu ya, kadang ada satu snack, tetapi itulah esensinya dari memberi. Health check up. Health check up ini kita punya ada 2 komponen. Yang pertama adalah yang dari puskesmas. Kita punya kerjasama dari puskesmas Sepinggan. Jadi Bapak Ibu jangan kaget, nanti akan ada form yang Bapak Ibu harus isi. Kemudian nanti akan ada pengumuman dari homeroom teacher untuk imunisasi. Biasanya mereka juga datang ada untuk pemeriksaan kesehatan gigi, mata dan sebagainya.
tahun kemarin kita juga ada kerjasama dengan Siloam Hospital untuk pengecekan tulang. Pengecekan tulang ini puji Tuhan mendapatkan feedback yang baik, tapi ini untuk kelas besar kemarin kelas 6. Karena anak-anak dicek pakai alat yang canggih untuk tahu apakah ada kelainan tulang. Seperti itu. Kemudian ini Christmas concert, one of the big event juga. Ini kita akan adakan di Desember 3. Selama ini kita mengadakan Christmas dan itu sangat luar biasa. Ada drama, pertunjukan musik, pertunjukan musik, mereka juga perform per kelas, menampilkan kehebatan mereka, kemampuan mereka dalam berinteraksi di kelas. Nah ini juga ada reading and writing contest. Setiap bulan anak-anak kita akan diapresiasi di setiap chapel, itu untuk achievement-nya mereka di dalam reading dan writing. Jadi ada 2 Bapak Ibu, reading itu biasanya nanti homeroom teacher hari Jumat itu akan memberikan link. Jadi monggo silakan Bapak Ibu dibuka linknya, di dalam situ ada komponen-komponen YouTube dan apa inti dari cerita dan berapa buku yang dibaca. Funny fact-nya adalah orang tua kadang taunya cuma mengisi 1 kali, padahal itu link boleh diisi beberapa kali. Jadi waktu itu kan cuma ada 5 option buku. Nah silakan isi link berikutnya, tulis buku-buku yang udah dibaca kalau itu memang lebih dari 5 buku. Itu nanti dari pihak perpustakaan yang akan meresult semuanya ya, calculate. Kemudian writing contest ini ya yang dilakukan yang tadi saya singgung yaitu jurnal. Tiap hari Jumat atau itu kesepakatannya guru saja bagaimana easiest way-nya homeroom teacher atau guru bahasa Inggris itu untuk mengecek ya. Biasanya nanti mereka akan mengecek, mereka akan memberi paraf dan menghitung berapa jurnal terbanyak yang mereka berhasil tuliskan dalam 1 bulan. Hal ini sangat baik ya Bapak Ibu ya untuk berliterasi dan memupuk rasa percaya diri anak untuk berani mengungkapkan perasaannya. Kadang anak juga takut apakah ini grammarnya salah atau bagaimana. Jadi malas menulis, tidak ada feedback seperti itu. Jadi saya sangat mendukung sekali writing contest. Kemudian kita masuk ke semester 2. Di awal tahun kita akan disambut dengan fun activities yaitu swimming day. Swimming day ini juga anak-anak, Bapak Ibu nanti silahkan mengantar anak-anak ke tempat yang kami akan tetapkan. Mereka nanti di sini bermain, mereka juga akan diawasi oleh setiap guru dibagi beberapa kelompok. Dan puji Tuhan selama ini acara ini boleh berjalan dengan lancar dan aman. Kemudian ini salah satu yang ditunggu-tunggu, tetapi di sini saya harus informasikan. Jadi untuk science fair ini ada 2 komponen ya Bapak Ibu. Untuk kelas besar, big grades itu yang akan menjadi scientist. Jadi mereka yang akan mempersiapkan, mereka yang akan mengarrange berserta dengan guru pembimbing. Dan setiap pembelajaran sains mereka akan mempersiapkan sains yang mereka akan lakukan. Untuk grade kecilnya ngapain Miss? Untuk grade kecil memang masih menjadi audiens. Mereka yang akan berkeliling, mereka yang akan mencoba setiap pos-pos yang disediakan. Dalam hal ini kita juga mau melihat dari yang anak kecil ini yang kelas 1, 2, 3, mereka antusiasnya. Bagaimana mereka deep in each science gitu. Jadi mereka mencoba, mereka berani mencoba, mereka berani berpikir dengan logika. Oh kenapa ya ini bisa airnya airnya bisa keluar meletup-letup. Oh karena ada dimasukkan benda apa seperti itu. Kemudian kenapa yang kita kemarin buat itu adalah turbin. Kenapa turbin ini bisa bergerak? Karena ada angin yang menggerakkan. Jadi bukan hanya anak kelas besar yang mendapatkan informasi, tetapi kelas kecil sebenarnya juga udah melatih logical thinking mereka. Lanjut, ini Bible competition.
Mereka akan belajar, diberi kisi-kisi sebelum hari pelaksanaan, kemudian mereka akan bertanding per antar jenjang. Di sini mereka belajar, selain mereka belajar untuk hanya secara knowledge, di Bible competition ini mau nggak mau, suka nggak suka, they have to be ready. Ready dengan apa? Di dalamnya pasti kisi-kisinya ada ayat firman Tuhan. Harus tahu, harus membaca ayat firman Tuhan. Inilah pentingnya devotion tiap hari. Kalau mereka devotion didukung dari rumah, pada saat Bible competition itu hanya sebuah review aja. Jadinya review, oh iya aku udah pernah mendapatkan Bible ini. Kemudian di kelas mereka dapat mengambil dari setiap story yang disampaikan oleh guru Bible. Fundraise ini untuk big grades. Puji Tuhan, fundraise ini kami mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari perusahaan-perusahaan company yang kami kunjungi. Kemudian feedback dari anak-anak. Di sini anak-anak kami dilatih untuk entrepreneurship. Bagaimana cara mereka berjualan, menawarkan barang kepada orang-orang, dan di sini mereka juga melatih English mereka because they have to speak with the native speaker there. Dan pengalaman baru ya, leadershipnya juga mereka harus mengatur grup mereka harus tahu cara mempromosikan dagangan mereka. Nah, hasilnya kita bisa lihat dari berapa jumlah yang tersisa. Puji Tuhan selama ini acara ini selalu lancar. Sharing piggy bank ini yang tadi saya sempat singgung, di chapel kita mengumpulkan offering, persembahan yang akan kami gunakan untuk kegiatan sharing piggy bank di akhir tahun. Sharing piggy bank kita biasanya datang ke panti asuhan, kita juga biasa mengundang anak panti asuhan untuk datang ke tempat kita. Kita juga pernah memberikan sumbangan kepada salah satu anggota dari keluarga Kiks ini yang memang membutuhkan. Jadi hal ini pun kami pertanggungjawabkan lewat orang tua. Kami biasanya kasih info ke orang tua, Bu, kita akan mengadakan sharing bank ke panti asuhan dan sebagainya. Tahun ini kita akan coba cari yang bisa anak-anak untuk berbagi kasih. Award ceremony yang baru saja kita lakukan tahun kemarin itu akan dilakukan di akhir tahun juga. Disinilah tadi award-award yang Bapak Ibu sudah baca, honor roll, leader, perfect attendance, good attendance, most valuable little yang akan dibacakan. Ini bentuk kebanggaan orang tua pada saat orang tua diundang untuk hadir. Mereka akan bangga melihat, oh anak aku seperti ini, oh anak aku ternyata penyanyi, oh anak aku ternyata penari, oh anak aku ternyata pintar drum dan sebagainya. Kemudian ini acara graduation. Graduation untuk Bapak Ibu kelas 6, saya harap ada yang ada di online. Jadi untuk tahun ini kita masih mengikuti edaran resmi dari dinas kalau untuk label graduation itu yang formal itu tidak ada lagi, tetapi untuk seperti tahun kemarin, jika Bapak Ibu, nanti kesepakatan saja antara orang tua kelas 6, jika Bapak Ibu mau mengadakan perpisahan, syukuran, atau dinner itu silakan, itu dinaungi oleh orang tua, sesama orang tua di kelas 6. Jadi sifatnya nanti dari pihak, boleh enggak Miss dibantu? Boleh, sifatnya membantu misalnya untuk MC-nya games gitu, untuk pimpin acaranya. Tetapi segala sesuatunya itu wajib orang tua yang mengurus sendiri. Jadi monggo Bapak Ibu yang sekarang kelas 6 ya boleh dipikirkan sejak dini konsep perpisahan anak-anak ataupun tidak mau pun itu terserah nanti dari keputusan bersama antara sesama orang tua kelas 6. Ya, ini adalah jadwal ekskul kita. Mungkin Bapak Ibu sudah menerima jadwal ini di link yang disebarkan oleh homeroom teacher. Nanti bisa dilihat ya. Penambahan ekskul kita punya Mandarin. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya anak mau belajar Mandarin boleh bergabung.
Kemudian untuk dance kita Vanix kita sama ya, Vanix setiap Senin Selasa, Vanix 1-2 dengan Miss Ati nanti gurunya. Robotik 1-2 Senin dan Rabu. Kenapa ini agak siang? Karena mungkin ada orang tua yang mau memasukkan anaknya di ekskul yang lain dulu. Gitu, jadi ikut ekskul yang lain dulu atau mau pulang dulu istirahat baru lanjut ke robotik. Kemudian ada robotik 1-3 yang jadwalnya itu di hari Jumat jamnya lebih pagi ini ya, 12.10 sampai 12.50 sampai 1.50. Kemudian ada dance ini sama seperti tahun lalu, futsal juga sama, spelling tahun ini kita ada di hari Selasa ya, itu ya Selasa. Kemudian storytelling kita ada di Kamis. Storytelling kelas 1-2 itu nanti dengan Miss Prita. Storytelling 3-6 itu nanti dengan Miss Lina. Ada juga ekskul baca tulis Bapak Ibu, jadi nggak perlu khawatir untuk yang orang tua kelas 1 pasti cemas. Gimana mempersiapkan anak, apakah cukup modal saya di rumah atau saya mesti encourage anak saya untuk baca tulis lagi. Silakan Bapak Ibu mengkaji lebih dalam dan kalau memang berminat nanti bisa ikut di jam tertera. Kenapa agak siang? Ya seperti tadi, mungkin ingin ikut ekskul yang lain dulu, jadi baca tulisnya di siang atau mau istirahat dulu pulang, nanti dengan Miss Ati. Facilities kita punya computer room, tahun ini komputer kita terganti semuanya dengan komputer yang baru. Kemudian kita ada art room, setiap anak melakukan kegiatan kreasi dan beraktivitas di ruang art. Music room juga anak-anak juga akan belajar di music room. Music room itu tempatnya di lantai 1 paling bawah. Counseling room ini di lantai 4 paling atas, biasanya digunakan oleh guru-guru untuk melakukan counseling per quarter dengan siswa. Dan jika ada memang yang membutuhkan waktu untuk berbicara dengan homeroom teacher terkait perkembangan anak juga boleh meminta waktu dan membuat janji dan bisa memakai counseling room. Lapangan ini yang mungkin Bapak Ibu sering lewati ya di tengah. Locker, kita sediakan anak-anak juga locker. Nah dalam hal ini locker Bapak Ibu mohon dibantu anak-anak mungkin yang kelas kecil untuk tidak usah mengunci karena kita juga tidak ada yang kejadian-kejadian seperti apa dan yang disimpan juga hanya buku biar tidak terlalu berat di dalam ruangan, biar space-nya itu lebih luas sebenarnya. Jadi buku yang tidak dipakai boleh disimpan dulu di locker, pada saat mata pelajaran A dikeluarkan dan mereka belajar. Jadi lebih enak situasinya. Slide kita punya di depan ini, long slide yang bisa anak-anak pakai di jam istirahat. Kemudian Lily Study Cafe itu adalah library kita namanya Lily Study Cafe. Anak-anak juga ada reading time dengan homeroom, reading time dengan English teacher-nya. Jadwal nanti menyusul, kemudian untuk menunggu juga bisa di situ. Concert hall ini, ruangan ini biasa kita pakai untuk chapel, kegiatan-kegiatan kita yang lainnya, camping dan sebagainya. School Health Clinic itu ada di samping perpustakaan juga. School bus itu yang biasanya Bapak Ibu ada mengikuti school bus dan mendaftar school bus untuk pengantaran pagi dan penjemputan pulang sekolah. Informasi, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan welcome letter setiap Jumat, welcome letter itu setiap awal tahun, setiap homeroom teacher akan mengirimkan welcome letter yang di dalamnya ada informasi tentang siapa nama guru kelasnya, siapa nama guru pengajarnya di kelas, timetable kelas itu adalah mata pelajaran yang akan dia dapat di dalam setiap kelas, barang-barang apa yang dibutuhkan, biasanya sesama guru sudah koordinasi, Mandarin butuh buku apa, matematika butuh buku apa, musik, atau sains butuh apa, tambahan-tambahan yang tidak masuk di material. Kemudian weekly plan ini akan diberikan setiap Jumat Bapak Ibu, jadi silahkan Bapak Ibu untuk mengecek, rajin-rajin mengecek WhatsApp group, setiap Jumat itu akan diberikan weekly plan. Apa itu weekly plan? Pelajaran yang akan anak Bapak Ibu dapatkan di minggu depan, persiapan. Jadi misalnya ada tes,
ada harus membawa baju apa, membawa tambahan apa, buku apa, atau pertukaran buku, itu dilakukan biasanya di weekly plan, di dalam weekly plan. Google Classroom, saya menghimbau untuk setiap orang tua yang sudah mendapatkan undangan dari homeroom teacher untuk membuka email dan mengeklik accept, menerima undangan. Bapak Ibu, kita transparan, jadi setiap penilaian yang dilakukan oleh setiap guru subjek dan mata pelajaran itu Bapak Ibu bisa melihat, oh anak saya PPKN dapat 80, oh bentuk soalnya seperti ini. Jadi bukan hanya satu sisi, tetapi Bapak Ibu juga bisa melihat dan berkolaborasi. Kalau misalnya ada yang belum dikirim gak apa-apa, silakan bilang ke homeroom teachernya, saya belum bisa melihat nilai anak saya, seperti itu. Sosial media kita punya Instagram, Facebook, minta tolong kasih like-nya ya Bapak Ibu ya, klik ya setiap perform, setiap kegiatan anak-anak. Kami mengusahakan mengupdate kegiatan ini lewat sosial media. WhatsApp, kita punya WhatsApp group untuk informasi dari guru kepada orang tua. Email, kita juga ada email, tetapi kebanyakan orang tua lebih familiar jika menggunakan WhatsApp dan website Kix. Oke, ini untuk yang saya harus update. Untuk paperless policy kita udah jalan, ini tahun ketiga ya. Kemudian daily test using tab, ini juga sudah jalan tahun kemarin. Yang saya ingin himbau lagi adalah untuk kelas besar. Kita belum tahu untuk jenis ujian di kelas besar yang terutama kelas 6. Tahun kemarin kita masih menggunakan kelas pintar, aplikasi kelas pintar. Tahun ini kita masih menunggu bentukannya seperti apa. Untuk final test grade 1, 3 itu kertas. Kemudian grade 4, 6 itu menggunakan Google Form, computer based test. Tetapi untuk tes-tes tertentu yang memang membutuhkan menulis, kita masih bisa, nanti biasanya gurunya berizin ke saya, Miss ini saya mau melihat pemahaman mereka di diagram. Ya boleh, 1 kali boleh menggunakan kertas untuk diagram sentence. Kemudian untuk Kicksbook wacana untuk tahun 26-27 kita, jadi kan yang sudah jalan adalah TK, nah tahun 26-27 ini sedang dalam penggodokan, pembuatan. Tahun 26-27 itu nanti mulai dilakukan di grade 1. 27-28 grade 1, grade 2. 28-29 grade 1 sampai grade 6. Regulation and policy, mungkin ini kalau yang hadir dari pagi sama standarnya. Jadi anak-anak tolong dijemput tepat waktu. Jika memang ada kondisi yang mewajibkan anak atau mengharuskan anak untuk telat, please info to the homeroom teacher. Gitu, karena ini kaitannya nanti dengan antar jemput biasanya Bapak Ibu. Kemudian jangan membawa handphone, ini juga kebijakan kita. Tapi ada kondisi kasus-kasus yang seperti terjadi di tahun kemarin, memang sudah punya laptop, tetapi laptopnya tidak bisa memfasilitasi untuk Google Form, akhirnya yang membawa handphone. Dan kita ada kebijakan setiap anak yang membawa laptop atau phone untuk ujian ya, untuk ujian itu nanti akan disimpan oleh homeroom teacher. Jadi hanya pada saat ujian dan pelaksanaan baru menggunakannya. Ini juga tidak boleh membawa mainan dan uang yang banyak, yang lebih dari 50.000, perhiasan berlebihan, karena kita tidak bisa menjamin keselamatan dan keamanan barang-barang tersebut. Kemudian tidak ada kegiatan penjualan di sekolah, jadi memang kita menyediakan di sini kantin, jadi anak-anak silakan fokus belajar dan fokus bahagia saja, silakan belanja di kantin atau membawa makanan sendiri dari rumah. Ini kebijakan orang tua tidak diperkenankan untuk gratifikasi ya, ini ya, sejenis gratifikasi, memberikan hadiah yang berlebih spesifik kepada
salah satu guru. Kemudian paperless policy sudah kita sebut. Nah, ini untuk stage complaint policy. Jadi untuk hal-hal yang terkait general itu boleh ke kantor Miss Holly. Untuk hal-hal yang terkait academical, kurikulum, teachers, classroom, itu boleh ke HRT. Nanti dari homeroom teacher itu biasanya akan disampaikan ke principal yang state ketiga. Kemudian jika memang tidak bisa diselesaikan, ada case besar, dan kita akan follow up ke yayasan. Ini juga sebenarnya sudah ada Bapak Ibu di handbook untuk rules and penalties. Tidak membawa Bible, itu akan diberikan nasihat oleh guru terkait, kemudian pengurangan nilai 5 poin. Berbohong, tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya, they will have private counseling with the teacher, parents will be called by the homeroom teacher to confirm, and point deduction by 10. Anger, pointing, frowning, and screaming, ini case-case tertentu yang memang sudah beberapa kali dikasih nasihat tidak dengar, jadi yang tindakan yang dilakukan adalah the teacher count the student, then point deduction by 5. Cheating, menyontek atau memberikan contekan, or allowing others to cheat. Ini kita punya kebijakan juga, kalau itu terjadi skornya 0 dan tidak ada remedial, orang tua akan dipanggil dari subject teacher dan pengurangan poin 10. Stealing, mencuri ini juga akan private counseling with the teacher, dipanggil ke principal office to confirm, dan orang tua akan dipanggil and point deduction by 20. Tidak memakai pakaian yang sesuai, ini juga hal ini terjadi untuk yang poin 6 jika sudah diberi informasi berulang kali dan tidak mendengarkan. Ini akan mendapatkan warning from the picket teacher or the homeroom teacher, and the parents will be informed by the homeroom teacher. Point deduction by 5. Late more than 4 times per month, student will be sent home and pick up by parents, and point deduction by 10. Untuk mengantisipasi poin nomor 7, biasanya setiap, ini dalam 1 bulan Bapak Ibu hitungannya, homeroom teacher akan memanggil Bapak Ibu jika sudah ditegur 3 kali tetapi masih melakukan lagi, maka akan ada pemanggilan. Jadi mohon kerjasama Bapak Ibu, walaupun dengan layout kita yang seperti ini, mungkin kebijakannya untuk mengantarkan anak lebih awal agar kondusif pembelajaran yang ada di kelas, dan kita sama-sama anak-anak juga enak, tidak merasa cemas karena buru-buru, dan guru-guru juga lebih enak mengajarnya karena semua langsung dapat pembelajaran yang sama. No buying and selling, ini tadi sudah disebut juga, tidak ada aktivitas menjual atau membeli di dalam sekolah. Ini tidak dibolehkan membawa HP atau smartwatch during the school time. Jadi memang untuk penggunaan telepon ada yang menggunakan smartwatch, itu kami himbau nanti biar gurunya yang simpan dulu, kalau memang mau ada keperluan untuk penjemputan nanti akan dikabari. Berkata kotor menimbulkan tindakan yang tidak sopan di kelas, ini juga akan ada pemanggilan, kemudian diinfokan ke orang tua, dan point deduction by 10. Tidak membawa buku ini sebenarnya kasihan ke anak-anak Bapak Ibu, jadi minta tolong untuk yang kelas kecil dibantu difasilitasi, untuk kelas besar diingatkan. Ya, untuk itu segala rules dan policy dan konsekuensi Bapak Ibu monggo silahkan dilihat dari handbook yang sudah disebar oleh homeroom teacher, dan saya mengundang untuk setiap guru-guru silahkan berdiri, setiap yang saya panggil langsung berdiri ke depan. Inilah wajah-wajah partner kerja Bapak Ibu sekalian dalam tahun ajaran 2025-2026. Saya Miss Frida, saya masih dipercaya dan kita sama-sama kerjasama Bu untuk kelancaran
SD kita. Kemudian saya dibantu tahun ini, tepuk tangan buat Miss Mona sebagai Wakil Kepala Sekolah tahun 25-26 dan sekaligus menjadi homeroom teacher grade 3B. Selanjutnya Miss Windy menjadi homeroom teacher di grade 1A, tepuk tangan. Kemudian selanjutnya Miss Deborah menjadi homeroom teacher di grade 2 di 1B, tepuk tangan. Selanjutnya ada Miss Puspa di grade 2A, ya semangat, naik berarti yang ngikutin muridnya. Selanjutnya saya undang Miss Dina menjadi partner Miss Puspa di 2B. Lanjut ada Miss Prita akan menjadi homeroom teacher di 3A. Yeay. Selanjutnya ada Miss Lina akan menjadi homeroom teacher di 4A. Ngikut juga ini, ngikut murid ya. Oke, selanjutnya ada Miss Ripka yang menjadi partner tetap Miss Lina di 4B. Lanjut Miss Magda akan menjadi homeroom teacher di 5A. Lanjut juga mengikuti anak-anaknya. Lanjut ada Miss Tanti akan menjadi homeroom teacher di grade 5B. Yeay. Lanjut ada Miss Mega akan memegang anak kelas lulusan ya di 6A. Welcome Miss Mega. Lanjut ada Miss Maris akan menjadi guru di 6B. Miss Maris pernah juga menjabat menjadi guru kelas 6 ya, angkatan A lain. Lanjut Pak Wesley masih di atas ya, masih membantu kita di perlayaran. Pak Wesley mendarah daging menjadi guru sains dan guru Bible bagi anak-anak. Yeay. Kemudian saya undang Mr. Yohanes, guru sport kita, anak-anak kita. Kemudian kita wajah lama sebenarnya ini ya, tapi baru ya. Kita undang Miss Ati bergabung di SD menjadi guru PAK kelas 6 dan subject teacher. Kemudian ada Lause, wajah baru juga Lause, welcome Lause Monica, our Mandarin teacher. Ya lanjut, juga wajah baru Miss Jane akan mengajar, kalau Bapak Ibu yang tadi di TK, nah ini yang akan mengajar Mandarin TK. Di SD kita punya Miss Jane untuk tematik, yeay. Lanjut ada Miss Nora, Bapak Ibu akan sering berurusan dengan Miss Nora ya untuk urusan administrasi. Saya undang Miss Nora untuk ke depan, bagian admin SD. Lanjut kita juga punya guru-guru kita yang luar biasa yang akan menghandle anak-anak kita yang inklusi. Kita undang Miss Sita. Lanjut kita undang Miss Gloria tetap ya. Miss Risa, saya undang Miss Risa, kemudian Miss Rizky dan Miss Iva hari ini berhalangan untuk hadir. Inilah Bapak Ibu yang akan menjadi partner kita bersama, orang tua dan para guru. Kami harapkan kerjasamanya, kami juga mengharapkan bantuannya untuk setiap hal-hal yang terjadi di kelas, biar kita boleh bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Foto dulu, oke? Oke, terima kasih. Thank you teachers. You may go back to your seat. Baik, itu saja pemaparan saya yang sangat panjang. Successful education is a collaboration between parents and teacher. May God bless you all. Terima kasih Miss Frida untuk seminar parenting beserta pemaparan kurikulum dan sosialisasi kalender akademik. Selanjutnya saya undang Miss Holly untuk menyampaikan biaya sekolah selaku Kepala Kantor KIKS. Untuk Miss Holly, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan terkait biaya sekolah dan administrasi.
menunggu, saya akan langsung masuk saja Bapak Ibu. Saya akan menjelaskan untuk payment rules. Ini regulasi untuk sistem pembayaran di sekolah. Untuk sistem pembayaran biaya sekolah terkait apapun itu, berupa pembayaran kami semua menerima hanya melalui by transfer rekening yayasan. Jadi kami tidak memperkenankan orang tua melakukan pembayaran dalam bentuk cash. Ya, jadi kami juga tidak menyiapkan untuk seperti debit ya Bapak Ibu, jadi tidak bisa. Jadi semua pembayaran hanya bisa diterima melalui online transfer. Rekening sekolah itu Bank Mandiri, jadi silakan Bapak Ibu, kami tidak juga mengharuskan orang tua memiliki rekening yang sama, silakan boleh memiliki rekening yang lain. Namun untuk proses pembayaran, kami sarankan orang tua untuk konfirmasi ke bagian keuangan setelah melakukan pembayaran. Mengingat banyaknya orang tua, jadi bagian keuangan itu tidak bisa mengetahui siapa yang melakukan pembayaran biaya sekolah tersebut. Kami tiap hari mengecek Bapak Ibu uang-uang masuk. Jadi kami harap orang tua setelah melakukan pembayaran pentransferan mengirim bukti transfer ke WA keuangan. Atau bisa juga memberi keterangan dalam berita transfernya. Karena kami tidak bisa mengetahui siapa orang tua yang membayar dalam nominal sekian-sekian, karena hampir semua sama ya Bapak Ibu, nominalnya seperti SPP itu semuanya sama. Jadi kalau tanpa keterangan kami tidak bisa menduga-duga dan mengira-ngira supaya tidak terjadi kesalahan penginputan. Misalnya contoh Bapak Ibu mengirim dari Bank Mandiri. Bank Mandiri itu memang ada sesama Bank Mandiri, karena sekolah punya Bank Mandiri itu tercantum nama pengirim. Kalau misalnya nama pengirimnya itu kita bisa mengenali, mungkin nama orang tuanya yang biasa transfer segala macam, kami masih bisa mengerti. Tapi terkadang ada juga yang beda bank. Nah, kalau beda bank itu kan tidak ada nama orang tuanya Bapak Ibu. Jadi banyak terkendala di bagian keuangan, kalau tidak ada yang konfirmasi kami tidak tahu nominal tersebut itu orang tua siapa yang membayar, untuk siswa siapa. Karena ini sering terjadi setiap tahunnya seperti itu. Kami sudah sering ya reminder Bapak Ibu, sehingga di bagian keuangan itu ada saja nominal pembayaran biaya sekolah yang kami tidak tahu itu atas nama siapa. Dan itu bisa diketahui setelah, biasanya nanti ada invoice ya, invoice. Nah kalau invoice itu juga kami mengirimkan invoice tiap ini ya Bapak Ibu, tiap akhir bulan dan pertengahan bulan depannya. Setelah kami kirimkan tagihan merasa sudah bayar gitu ya, sudah bayar dan akhirnya komplain. Nah padahal dia tidak kasih keterangan dan tidak ada konfirmasi. Jadi kami harus cross check kembali pentransferannya tanggal berapa, nominalnya berapa, akhirnya kami bisa temukan. Tapi untuk menghindari kendala-kendala tersebut kami mohon Bapak Ibu untuk menuliskan keterangan dan menuliskan nama anak, mungkin kalau bisa lebih lengkap nama sama kelasnya segala macam, berita atau konfirmasi by WA supaya tidak ada terjadi kesalahan Bapak Ibu ya. Karena nominal yang dikirim itu terkadang besar tapi tidak tahu uangnya siapa. Tapi jangan khawatir, kami tetap menyimpan arsip tersebut, jadi silakan dikonfirmasi. Kalaupun ada kesalahan seperti yang tadi, terkadang orang tua sibuk ya Bapak Ibu, sibuk. Sudah melakukan pembayaran tidak konfirmasi, sedangkan kami tidak tahu itu siapa yang membayar untuk siapa. Keuangan ini menagih terus invoice dan orang tua mungkin karena merasa sudah bayar tidak memperhatikanlah invoice yang dikirim dari bagian keuangan, sehingga itu berlanjut terus sampai pada akhirnya mungkin bisa terjadi kesalahpahaman padahal sudah diingatkan seperti itu ya. Nah untuk SPP, biasa invoice bagian keuangan biaya sekolah itu mengirimkan di akhir bulan untuk bulan depannya. Biasanya seperti ini ya Bapak Ibu, bulan Juli. Akhir bulan keuangan akan mengirimkan invoice untuk biaya sekolah di Agustus. Nah itu biasa kita paling lambat tanggal 5 untuk kelancaran semua administrasi, paling lambat pembayaran tanggal 5. Apabila masih ada lewat tanggal 5 itu belum ada pembayaran, mungkin dengan kesibukan orang tua ya, mungkin lupa segala macam, kami reminder lagi di pertengahan bulan.
pada bulan tersebut. Jadi mungkin mohon maaf kepada orang tua yang merasa nanti terganggu gitu. Ini kok bagian keuangan nagih-nagih terus ya. Padahal kan ini belum habis bulan. Nah, itu sudah regulasi kami Bapak Ibu. Jadi bagian keuangan itu melaksanakan apa yang sudah menjadi rules, tugas dan tanggung jawab beliau. Kalaupun misalnya kami sudah mengirimkan dan orang tua terkendala, silakan disampaikan saja. Komunikasikan, oh Miss saya agak terlambat, mungkin saya bisanya di tanggal 11 atau saya di tanggal 6. Itu silakan ada komunikasi ya Bapak Ibu, supaya jangan orang tua juga merasa ini seperti ditagih-tagih gitu ya, ditagih terus, sedangkan mungkin orang tua juga sibuk. Kami bisa memahami semua itu, yang penting ada komunikasi. Nah, ini sebenarnya kami sudah mensosialisasikan dari tahun lalu terkait pembayaran biaya sekolah, yang biasanya invoice di SPP itu tiap bulan kami membuatkan satu persatu per anak. Satu anak invoice untuk SPP itu bisa 12, karena setahun ada 12 bulan ya Bapak Ibu. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu yang terlalu banyak pembuatan invoice, karena kalau murid kami bukan 1 atau 2, dengan ratusan siswa itu berapa invoice yang harus dibuat. Sehingga kami akan mencoba menerapkan kembali tahun ini yang belum bisa terrealisasi di tahun lalu, bahwa untuk school fee itu kan semua orang tua sudah tahu ya, school fee-nya SPP per bulan itu berapa nominalnya. Jadi kami akan membuatkan tagihan itu langsung, tapi pembayarannya silakan per bulan. Jadi misalnya SPP biaya sekolah kalau seperti di awal ada uang tahunan itu ya, terus SPP 1 tahun langsung kami masukkan invoice di awal. Misalnya total 20 juta seperti itu udah SPP 1 tahun. Nah, tiap bulan bagian keuangan akan kirimkan invoice itu, misalnya 20 juta. Ibu bayar, berarti kan orang tua ini juga harus bisa punya catatan ya Bapak Ibu, apa yang sudah dibayarkan walaupun kami punya recordnya. Jadi misalnya SPP-nya bayar bulan Juli, 1 juta. Berarti kan itu nanti akan sisa 19 juta dari total invoice. Bulan depan dikirimkan lagi dengan invoice 19 juta. Ibu bayar lagi SPP-nya 1 juta, bulan depannya akan 18 juta, jadi akan seperti itu. Jadi hanya satu invoice itu aja yang dikirim, dan kalau ada pembayaran itu akan terkurang otomatis kami dari by system, seperti itu. Jadi orang tua udah tahu kira-kira setahun nominalnya sekian, jadi dibayarkan saja tapi rutin setiap bulan SPP-nya sekian-sekian, hanya invoice-nya saja yang kami tidak buatkan satu persatu, misalnya SPP Juli, SPP Agustus, SPP September, seperti itu. Saya menyarankan orang tua mempunyai catatan tersendiri, kenapa? Karena terkadang orang tua itu lupa sudah bayar Bapak Ibu, jadi terkadang dia bertanya, Miss saya bulan berapa ya belum bayar, padahal sudah lunas seperti itu. Jadi mungkin bisa punya catatan supaya punya record tersendiri, supaya tidak jadi terdobel-dobel. Terkadang juga tidak membayar sesuai invoice, terkadang lebih dari invoice. Nah, sedangkan sistem kami sudah terbagi-bagi. Jadi mohon pembayaran disesuaikan saja dengan invoice. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya invoice-nya 1 juta, silakan bayarkan 1 juta. Jangan dibayarkan misalnya 1.200.000. Nah, itu kita by system nanti repot untuk menyesuaikan. Jadi dibayarkan sesuai invoice, SPP per bulan sekian, ya dirutinkan saja pembayarannya, rutin disamakan seperti itu. Untuk biaya sekolah ini merupakan kewajiban bagi orang tua untuk menyelesaikan. Kami harap semua boleh berjalan dengan lancar, penyelesaian administrasi sekolah ini yang menunjang proses belajar mengajar di sekolah, supaya dalam proses pembelajaran juga semua tidak terhalangi. Dan tepat waktu itu sangat kami butuhkan bagi orang tua untuk proses pembelajaran siswa yang menunjang pembelajaran. Untuk ekskul tadi Miss Frida sudah menjabarkan ekskul yang kita miliki di SD. Nah, itu semua Bapak Ibu pasti sudah menerima ya brosur ekskul, dan di dalam link tersebut ada nominal-nominal biaya ekskul yang harus dibayarkan. Jadi ekskul biaya sebelum masuk ekskul dimulai itu pembayaran harus sudah lunas di depan. Dan untuk ekskul kami ingatkan kembali, ekskul tidak ada trial ya, tidak ada percobaan. Kalau misalnya anaknya
mau ikut ekskul, sudah mendaftar ikut ekskul storytelling, sudah membayar dan sudah masuk kelas. Ternyata baru pertemuan pertama pas pulang dia cerita sama mamanya, papanya, saya nggak mau ikut itu lagi, saya mau ganti aja yang ada teman saya di robotik misalnya seperti itu. Itu tidak bisa ya Bapak Ibu. Kami tidak bisa mengembalikan dana misalnya. Mau pindah ke robotik Miss anak saya karena anak saya nggak cocok kemarin yang storytelling. Nah itu kami tidak, silahkan pindah bisa tapi membayar kembali untuk yang ekskul terbarunya. Ekskul yang sudah dibayarkan itu tidak bisa dikembalikan uangnya. Nah jadi saya berharap orang tua dalam memilih ekskul silahkan dipikirkan baik-baik, didiskusikan dengan anak dan juga dengan homeroom. Karena biasanya homeroom yang lebih tahu ya kompetensi anak itu dan kekurangan plus minusnya itu di mana. Jadi kebutuhan anak itu di yang mana nih yang kira-kira bisa disupport seperti itu. Jadi bisa diskusi dengan anak, bisa diskusi dengan homeroom. Setelah dipastikan, oh ternyata memang cocoknya di, misalnya ada juga dancing. Berarti silakan Bapak Ibu pilih. Jadi jangan sampai salah pilih dan akhirnya tidak mau, ibaratnya daripada membayar 2 kali ya udah akhirnya anaknya nggak ikut ekskul. Jadi jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Silahkan ditentukan secara baik-baik dan dipastikan tidak melakukan pembayaran. Jadi misalnya kalau cuman mau lihat dulu lah ekskul kira-kira berjalan seperti apa, lihat teman-teman misalnya mau tanya dulu sama temannya. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak usah lakukan dulu pembayaran tapi anaknya tidak bisa masuk di kelas tersebut. Nah tapi kalau mau dengar cerita nih mungkin temannya kemarin ikut ekskul itu. Akhirnya udah minggu depan saya daftar nih untuk ikut ekskul anak saya. Itu dipersilakan, hanya saja pertemuan yang terhilang di minggu sebelumnya itu kami tidak gantikan, seperti itu. Jadi kalau ekskul kita harus 32 kali pertemuan, satu kita terlewat dan kita mendaftar di pertemuan kedua, yang pertemuan pertama kami tidak gantikan. Dan itu kita tidak ada potongan biaya ekskulnya. Jadi pembayarannya sama, mau masuk di pertemuan pertama, kedua, ketiga itu sama. Sampai 32 kali pertemuan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi supaya juga tidak terlambat, silakan dipikirkan dari setelah anak masuk, dipikirkan supaya tidak terlambat untuk join dan tidak kehilangan pertemuan seperti itu. Ekskul tadi sudah beberapa dijelaskan Miss Frida. Seperti ini, jadi kami mempunyai guru, tadi mungkin agak terlewat. Kalau di SD kan kami ada guru-guru les juga ya Bapak Ibu, jadi guru ekskul dan segala macam. Guru sebagai homeroom ataupun mungkin subject teacher yang memegang anak kita belajar di sekolah, dia tidak bisa mengajarkan untuk pelajaran tambahan ke siswa tersebut. Jadi misalnya seperti Miss Frida, mungkin Miss Frida mengajar anak Bapak Ibu untuk pelajaran matematika seperti itu. Nah terus Ibu mau misalnya butuh tambahan untuk pembelajaran matematika dan dengan Miss Frida, itu tidak bisa ya Bapak Ibu di luar pelajaran sekolah. Ibaratnya tidak bisa memberikan pelajaran tambahan di bidang yang sama yang diajarkan oleh guru tersebut. Jadi kalau misalnya ada butuh tambahan segala macam bisa didiskusikan dan itu nanti kepala sekolah yang bisa bantu menentukan siapa guru yang bisa memegang anak tersebut seperti itu. Itu tujuannya supaya tidak ada pilih kasih ya Bapak Ibu. Jadi orang tua dengan murid dengan guru itu semua sama, tidak ada pilih-pilih. Mungkin karena saya orang tuanya ibaratnya baik nih sama saya karena saya mengajarkan anak-anaknya sehingga anaknya ini mengikuti pembelajaran dengan baik. Akhirnya akan nanti terjadi pilih kasih. Oh karena orang tuanya juga baik, saya mengajarkan les. Jadi memberikan nanti bisa terjadi kesalahan pemberian nilai yang berlebihan atau seperti apa. Jadi kami menghindari itu semua. Itu dilakukan dan untuk hal-hal yang lain segala macam untuk pemberian kepada guru pun itu sudah ada rules-nya. Bapak Ibu silakan bisa juga baca di handbook. Nah, untuk pihak sekolah itu tiap tahun memberikan asuransi kepada siswa. Jadi setiap tahun ajaran kami daftarkan asuransi. Ini asuransinya untuk apa? Untuk misalnya anak itu terjadi
jatuh di sekolah atau jatuh selain di area sekolah juga boleh. Misalnya dia lagi bermain di area bermain di luar sekolah terus jatuh, itu bisa kami bantu proses klaim. Itu caranya bagaimana untuk klaim. Nah, jadi Bapak Ibu, ini sistemnya orang tua silakan menyelesaikan prosedur, misalnya anaknya jatuh dibawa ke rumah sakit. Nah, semua nota-nota silakan dikumpulkan, itu bisa kami bantukan klaim dari pihak sekolah. Nanti admin akan memberikan dokumen-dokumen apa yang harus dilengkapi oleh orang tua masing-masing untuk proses tersebut. Tapi itu tidak berlaku untuk misalnya anak kita sakit, mungkin mohon maaf, mungkin tipes, demam berdarah atau sakit apa yang memang akhirnya harus masuk rumah sakit dan dirawat. Nah, itu tidak bisa ya Bapak Ibu, itu beda case. Jadi itu sakit yang tidak masuk tanggungan karena memang itu bukan yang suatu kecelakaan seperti anak-anak yang tadi ya jatuh atau segala macam, itu tidak bisa. Dan itu nominalnya juga kita sudah ada penentuan ya, ada di kartu, dan kartu itu nanti akan dibagikan setiap di awal tahun ajaran. Silakan Bapak Ibu boleh simpan karena di kartu itu ada data-data siswanya dan nomor kartunya. Nah, ini untuk parkiran. Sementara kami masih proses untuk parkiran di dalam. Nah, untuk saat ini yang masih berlaku kami sistem parkiran di luar. Mungkin Bapak Ibu tadi datang, ada parkiran kami di luar. Untuk setiap pagi kami berlakukan sistem drop off. Karena area parkir kami tidak bisa mengcover semua mobil orang tua untuk mendrop anaknya. Jadi kalau mau parkir itu nggak cukup, sedangkan kita juga menggunakan fasilitas umum ya, jalan tersebut di depan itu kan jalan umum bukan jalan sekolah. Jadi kita membuat sistem drop off. Orang tua datang menurunkan anak di gerbang, setelah itu langsung pulang, tidak bisa parkir. Kami buka parkir itu mulai 7.45. Jadi kalau orang tua ada yang mau parkir di 7.45 baru bisa parkir. Sebelum itu tidak diperkenankan. Dan tadi untuk menghindari keterlambatan biasanya itu agak padat sekitar di 7.20. Itu bisa padat Bapak Ibu, yang mungkin saking antrinya penurunan yang di drop off itu nanti anaknya bisa terlambat. Jadi menghimbau orang tua untuk datang tidak mepet waktu. Mungkin bisa datang lebih awal seperti itu. Nah, untuk setelah kami juga berupaya untuk memberikan fasilitas parkir untuk orang tua sehingga orang tua tidak perlu hanya drop off terus. Itu juga kami tidak perkenankan putar balik. Jadi silakan bisa arah ke bawah langsung. Mengingat dengan putar balik agak macet. Nah, jadi kami berupaya supaya parkiran kami juga cepat selesai sehingga orang tua mungkin ada yang pengen ngantar anaknya itu sampai di depan gedung seperti itu, tidak turun saja di depan, itu silakan, tapi kami tetap berusaha parkiran boleh cepat selesai sehingga orang tua bisa dengan nyaman untuk bisa parkir ke bawah. Dan satu lagi fasilitas kami, kan selama ini kami terkendala ini ya Bapak Ibu, terkadang kan orang tua ini menjemput anak ya yang SD apalagi terutama, kalau TK kan langsung dijemput di gedung. Nah, anak SD ini biasa kan suka pulang sekolah itu main ya, main di lapangan, entah mainnya di mana, mungkin ada di library atau dia ada di atas seperti itu. Nah, terkadang kan ada siapa tahu mereka masih ada di gedung, di dalam yang belum keluar mereka masih main di kelas. Nah, untuk memudahkan orang tua supaya tidak mencari anaknya ke sana kemari, kami sudah ada ini ya Bapak Ibu seperti toa speaker, itu kami pasang di pos security. Ya, pos security. Tapi itu hanya bisa digunakan di saat yang jam pulang 12.10 itu, yang jam pulang ya, jam pulang. Kalau jam break time kami tidak sarankan karena ada perbedaan waktu antara SD dan SMP dan mungkin di TK yang takutnya mengganggu suaranya. Kalau di jam pulang sekolah itu semua ada jam lunch dan segala macam, itu mereka udah pulang sudah memang sedang istirahat. Jadi misalnya mau panggil anaknya dipanggil saja Bapak Ibu, karena ya dengan kondisi kita naik turun tangga, terkadang kan orang tua naik turun, anaknya nggak ada, toto di atas naik lagi, nanti cari lagi ke bawah. Nah itu kan akan butuh waktu. Nah jadi untuk mempermudah, silakan bisa dipakai toa di pos security, misalnya dipanggil saja nama anaknya, ditunggu di atas seperti itu. Jadi itu bisa kedengaran sampai di gedung SD. Jadi kami pasangnya di sini di atas lapangan ya. Jadi karena memang anak-anak lebih sering mainnya di lapangan ya, di lapangan di dalam gedung SD supaya kita juga nggak cari-cari gitu Bapak Ibu, yang selama ini kan kita
namanya anak-anak ya, senang main, senang ini, sebentar di sini, sebentar dia di library, sebentar di gedung, balik lagi. Kadang kita nggak ketemu nyari dia keliling-keliling, itu mempermudah kami juga supaya orang tua bisa menggunakan fasilitas tersebut. Demikian kalau untuk fasilitas dan untuk biaya sekolah, kami untuk staf administrasi, bagian keuangan siap melayani Bapak Ibu semua. Silakan ada permasalahan untuk administrasi, keuangan segala macam bisa hubungi kami pihak kantor. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Miss Holly. Selanjutnya saya informasikan anggota komite perwakilan dari SD tahun ajaran 2025-2026. Yang pertama ada Ibu Nur Indrayati Manurung, Ibu orang tua dari Gabriel Grade 1. Kemudian ada Ibu Dian Amanda Fenisi Jabat, orang tua dari Jane Grade 4. Kemudian ada Ibu Koriana Tapo Ombi, orang tua dari Marcelo Grade 5, dan Ibu LP Marlina Simanjorang, orang tua dari Audrey Grade 6. Kedepannya para anggota terpilih tahun ini dari jenjang TK, SD, dan SMP akan melaksanakan rapat internal untuk pemilihan ketua dan pengurus inti dari komite 2025-2026. Oke, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada jajaran komite tahun ajaran 2024-2025 atas bantuan dan dedikasinya ke sekolah ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh keluarga Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi kami menghimbau terkait Q&A atau pertanyaan mengenai parents meeting pada pagi hari ini, Bapak Ibu bisa mengisi link yang akan dikirimkan oleh homeroom teacher masing-masing lewat grup kelas. Silakan diisi dan nanti akan dijawab oleh pihak-pihak terkait. Agar harapan dari agenda hari ini dapat terlaksana dengan baik dan terberkati, saya undang Miss Holly untuk menutup kita dalam doa. Untuk Miss Holly dipersilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini, kami boleh berkumpul Bapa, semua atas kebaikan-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk parents meeting pada siang hari ini boleh berjalan dengan lancar. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan kami hikmat Tuhan untuk kami boleh bekerja sama satu sama lain dalam menyelesaikan visi misi sekolah ini Bapa, semua untuk kebaikan kita bersama. Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang ke rumah masing-masing, kami akhiri kegiatan ini, sekiranya Tuhan memberkati kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh pulang kembali ke rumah kami dengan selamat Bapa. Sertai dalam perjalanan kami, sertai kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, kami percaya Tuhan semakin ke depan kami semakin lebih baik lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Miss Holly. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, acara kita telah selesai. Untuk mengakhiri parents meeting kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, tadi di awal saya mulai dengan pantun, ada baiknya kita akhiri dengan pantun juga. Padi menguning siap dituai, petani tersenyum bahagia. Terima kasih atas segala perhatian, semoga anugerah Tuhan selalu melimpahi kita semua. Semoga kita bisa terus menjalin kerjasama sebagai satu keluarga dalam komunitas sekolah Kiks. Saya selaku pembawa acara, sebelum acara kita tutup, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.